Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku Ekawanka. Pada kesempatan kali ini aku mau nge-share video masih seputar tentang mochi. Teman-teman, ini adalah menu andalanku yang masih jadi primadona anak-anak, yaitu mochi kacang dan coklat, teman-teman. Nah, tapi di video ini ada tambahan tips dan trik ataupun catatan penting mengenai cara pembuatan mochi menurutku ya, teman-teman. Ini dari pengalamanku selama membuat mochi kacang dan coklat. Jadi buat teman-teman yang mau tahu juga, silahkan stay tune terus ya. Oke, kali ini aku mau bikin mochi dari 500 gram tepung ketan ya, teman-teman. Ini nanti akan menjadi 41 pieces mochi ya, teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya teman-teman bisa lihat di layar ini. Jadi untuk membuat mochi menurutku ini mudah ya, teman-teman, nggak sulit banget karena mudah dihafal bahan-bahannya. Perbandingannya itu soalnya jelas banget. Antara tepung dan air itu perbandingannya 1:1. Jadi jangan takut untuk keenceran ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya 500 gram tepung ketan yang kita pakai, maka airnya kita menggunakan 500 ml juga. Atau kalau misalnya kita menggunakan 1 kilogram tepung ketan, maka airnya itu 1000 ml atau 1 liter gitu. Nah, itu tadi tepung dan air. Nah, kalau minyak aku menggunakan angkanya itu hampir sama, teman-teman, maksudnya. Jadi kalau tadi aku tuh bikin 500 gram tepung ketan dengan 500 ml air, maka minyaknya itu aku pakai 5 sendok makan gitu, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya aku bikin 1 kilogram, jadi airnya itu aku pakai 1 liter dan minyaknya itu 10 sendok makan gitu. Nah, sedangkan kalau untuk ukuran gula itu masih bisa kita cicipi. Jadi itu sesuai selera ya, teman-teman. Misalnya seleraku tuh 6 sendok makan. Kalau teman-teman cicipi itu masih kurang manis, teman-teman masih boleh tambahkan, atau kalau kemanisan teman-teman bisa kurangi gulanya gitu. Dan untuk pembuatannya menurutku mochi ini cukup mudah ya, teman-teman. Karena hanya cukup mencampur bahannya semua menjadi satu. Oh ya, ngomong-ngomong, ini adonannya udah aku bagi dua. Yang warna biru mau aku kasih rasa kacang, dan nanti yang warna ungu mau aku kasih rasa coklat. Oke, teman-teman, setelah aku membagi dua adonan, kemudian aku siapkan wadah plastik ya, teman-teman. Ini sudah aku olesi minyak, kelihatannya glowing dari alas hingga pinggirnya, supaya nanti setelah adonannya mateng, melepaskan adonannya itu bisa semulus jalan tol tanpa adanya drama-drama lengket di wadah, teman-teman. Oke, setelah ini waktunya kita kukus. Ini pancinya udah aku panaskan terlebih dahulu, dan ini mau aku kukus selama 45 menit ya, teman-teman, supaya nanti adonannya jadi lebih awet. Alhamdulillah adonan mochiku sudah mateng, dan ini udah aku diamkan selama beberapa menit hingga suhu adonan mochinya itu benar-benar hangat. Karena dari pengalamanku, saat suhu adonan sudah hangat, itu akan mempermudah kita yang pertama saat menguleninya. Jadi tangan kita tuh nggak panas. Yang kedua, adonan itu akan lebih lentur gitu, teman-teman. Dan untuk satu hal ini benar-benar nggak boleh di skip sih menurutku saat pembuatan mochi, yaitu penggunaan sarung tangan plastik. Karena dengan menggunakan sarung tangan plastik saat kita menguleni atau saat pembentukan mochi itu akan lebih mempermudah dan mempercepat kita, teman-teman. Dan untuk yang selanjutnya, ini aku taburi tepung yang sudah disangrai ke alas kerja. Dan kemudian ini waktunya kita menguleni adonan. Kemarin kan waktu videoku yang pertama nggak diuleni ya, teman-teman. Itu ya nggak apa-apa sih, cuman ternyata setelah beberapa kali aku buat lebih bagus diuleni sih, teman-teman, seperti ini. Tapi saat kita menguleni jangan terlalu banyak terkena tepung dulu ya, teman-teman. Nah, agar nanti saat pembentukan atau pembulatan kembali adonan mochinya itu akan lebih mudah menempel. Dan untuk cara menguleninya ini cukup ditarik-tarik seperti ini aja hingga terasa adonan itu lentur dan tidak mudah sobek. Ya pokoknya gitulah, teman-teman, diuleni sesuka hati teman-teman. Yang penting adonannya itu sampai terasa lebih lentur dan nggak mudah sobek gitu, teman-teman. Nah, ini udah aku percepat aja ya biar nggak kelamaan nunggunya. Dan alhamdulillah ini dua adonan udah aku uleni. Dan karena aku lupa belum membulatkan atau membentuk adonan selai kacangnya, jadi ini aku mau bentuk adonan selai kacangnya dulu ya, teman-teman. Ini selai kacangnya aku nggak timbang karena agak susah terdetek gitu di timbangan, jadi perkiraan aja selai kacangnya. Dan mungkin dari teman-teman mau tahu bagaimana caranya aku membuat isian kacang mochinya, teman-teman bisa lihat di video aku yang lain ya, tentang bagaimana caranya membuat selai kacang. Nanti linknya aku setautkan di deskripsi.
Tada! Dan alhamdulillah ini udah jadi, selai kacangnya udah dibulatin semua, waktunya kita bentuk-bentuk mochi. Ini adonannya sebelumnya udah aku timbang per 27 gram ya teman-teman, supaya jadi 41 pieces. Oh ya teman-teman, setelah ukurannya sudah kita sesuaikan dan ingin mengisi selai, kalau bisa saat memipihkan adonan itu jangan terlalu sampai begitu tipis ya teman-teman, karena kalau tipis itu takutnya dikhawatirkan mudah sobek, apalagi kalau isinya itu seperti selai coklat yang teksturnya agak cair gitu, nanti takutnya bolong dan luber-luber gitu teman-teman. Nah ini untuk yang pertama aku mau masukin selai kacang dulu ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa melihat sendiri kan, adonanku mudah banget untuk rapat kembali ini seperti ini, karena ini enggak terlalu banyak terkena tepung sangrai ataupun minyak ya teman-teman. Nah itu makanya aku sarankan untuk membuat mochi itu menggunakan sarung tangan, jadi kita tuh nggak perlu bantuan terlalu banyak tepung maupun minyak. Kalau minyak pun kayaknya juga akan membuat adonan itu malah semakin licin, jadi susah nempel gitu loh teman-teman. Minyak yang aku maksud ini adalah minyak tambahan. Kalau teman-teman misalnya nih tangannya lengket, teman-teman menggunakan minyak untuk supaya adonan tidak lengket itu jangan ya teman-teman, itu malah akan membuat adonan menjadi sulit melekat atau sulit lengket kembali. Dan kalau misalnya adonannya sudah terlanjur susah lengket, itu teman-teman tinggal dicubit-cubit aja adonannya sampai benar-benar rapat kembali ya teman-teman. Itu dicubit-cubit menjadi satu dan letakkan adonan yang kurang rata itu di bagian bawah. Nah ini dia gambarannya teman-teman, ini adalah contoh adonan yang sudah banyak terkena tepung, jadi itu susah melekat kembali, susah rapat ya teman-teman. Nah ini teman-teman cubit-cubit aja dan letakkan adonan yang kurang rata itu di bagian bawah. Dan ini dia mochi kacangku teman-teman, ini aku buat hanya sekitar 20 pieces aja. Ini adonannya masih ada, nanti mau aku isi selai coklat aja ya teman-teman, karena anak-anak tuh lebih banyak yang suka mochi isi coklat gitu. Dan karena mochi kacangnya udah jadi, aku tinggal bikin mochi coklatnya teman-teman. Nah ini seperti biasa aku timbangin dulu per 27 gram ataupun 28, lebih dikit nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting tuh nggak kurang. Cara pembuatannya sama, cara pembentukannya sama, tips-tips dan catatan pentingnya pun sama. Jadi ini mungkin bakal aku percepat aja kali ya, biar nggak bosen. Dan ini dia teman-teman, alhamdulillah mochi coklatku juga udah jadi. Mochi coklat itu jadi sekitar 21 buah ya teman-teman. Jadi jumlah semuanya adalah 41 buah atau 41 pieces. Ini kalau teman-teman bikin 500 gram tepung ketan, dan setelah itu adonan ditimbang menjadi per 27 gram. Tapi kalau misalnya di daerah teman-teman mau bikin yang lebih kecil pun itu boleh, terserah ya teman-teman, itu malah akan jadi lebih banyak lagi. Cuman karena aku tinggalnya di desa jadi nggak bisa terlalu kecil gitu teman-teman, karena kalau bentuknya terlalu kecil dan dijual 1000-an kayaknya jarang ada yang mau gitu ya. Oh ya ini teman-teman, ini adalah contoh mochi, aku sengaja sisakan karena aku tuh mau tahu gimana sih rasanya mochi yang udah dingin gitu, atau udah untuk keesokan harinya aku taruh freezer gitu. Ini tuh aku habis taruh freezer ya teman-teman. Dan ini adonannya tuh walaupun agak keras, tapi tuh ini nggak keras ya teman-teman, itu kenyal, cuman kekenyalannya tuh nggak selembut yang posisinya dalam suhu ruang gitu teman-teman. Tapi ini masih enak banget, walaupun ini udah di hari esoknya, rasanya masih enak, lenturnya juga masih dapet. Pokoknya masih oke ya teman-teman kalau kita simpen di kulkas untuk hari esoknya. Tapi aku pernah sih nggak simpen di kulkas, itu cuma di suhu ruang, untuk besoknya pagi-pagi itu masih enak. Tapi walau bagaimanapun kita usahakan sebagai penjual itu kita buat yang sekiranya habis pada saat itu juga ya teman-teman. Karena walau bagaimanapun makanan yang dibuat fresh atau dadakan itu jauh lebih baik dan lebih sehat gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi segini aja videoku kali ini. Mohon maaf kalau mungkin sedikit membosankan, tapi mudah-mudahan dapat memberikan sedikit manfaat. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum.